usahamu saat ini? Ya, puji Tuhan jalan Mbak Era. Kamu usaha apa aja, Agnes? Ya, saya berjualan keripik keliling Mbak Era setiap hari gitu. Dari rumah makan ke rumah makan gitu. Saya tawarkan customer yang makan di situ. Mantap. Bisa ceritakan, Nes, gimana wirausahamu sampai berhasil sampai punya brand ini? Saya itu waktu itu lulus sekolah, saya merantau ke Semarang. Saya kerja ikut orang selama 7 tahun. Di situ saya merasakan kejenuhan, tekanan dari tempat kerja. Saya memutuskan diri untuk Tuhan, saya nggak bisa seperti ini terus, kayaknya sudah nggak nyaman di tempat kerja gitu. Tapi sebelum keluar dari pekerjaan tuh saya sudah mempersiapkan diri untuk keluar. Saya sudah nyambi kalau pulang kerja itu udah nitip-nitipin keripik gitu. Jadi sepertinya kayaknya saya cukup aman untuk keluar dari pekerjaan karena saya nggak nganggur-nganggur banget gitu. Terus saya benar-benar fokus, saya menjalankan usaha keripik ini kira-kira sejak ponakan saya belum lahir, si Silvi, sampai saat ini dia sudah SMA ya, itu ya, kurang lebih berarti 15 tahun ya, ya. 16 tahun 16 tahun. saya bisa hidup dari keripik ini. Iya. Nah, awalnya nih Agnes kok bisa kepikiran untuk usaha keripik? Nah, bagaimana ceritanya? Saya tuh kerja di tempat minyak goreng. Saya sering bertemu dengan pedagang-pedagang macam-macam gitu ya. Dia wira swasta, terus mereka tuh ada yang berjualan keripik, salah satu di antara mereka gitu loh. Saya ikut berminat gitu. Oh ya Pak, aku mau sedikit, mau pulang sedikit. Ya buat uang jajan yang kerja gitu. Terus akhirnya kok tak geluti kok, ya lumayan gitu buat sampingan gitu. Akhirnya ya saya sudah capek dengan pekerjaan dan jenuh. Akhirnya saya memutuskan untuk memberanikan diri keluar dari pekerjaan. Semua ya banyak konflik dari ketika saya memutuskan untuk keluar, terutama orang tua macam-macam itu konflik. Apakah mungkin gitu ya untuk saya bisa bertahan hidup cuma dari dengan jualan keripik ya, karena dari sampingan ya, jadi sungguh-sungguh yang kerjaan utama ya. Apakah orang tua saya meragukan apakah setiap hari orang akan makan keripik ya gitu. Akhirnya tapi saya tidak menghiraukan semua itu. Terus pokoknya aku mantep sama hatiku, sama Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, aku mau keluar dari pekerjaan, sudah cukup saya bekerja dengan orang 7 tahun. Iya. Akhirnya saya berdoa, saya menemukan sebuah ayat, kerjakan apa saja yang ditemukan tanganmu dan Tuhan akan memberkati apapun juga yang kamu kerjakan. Sertakan Tuhan dalam setiap pekerjaanmu, biar Immanuel itu. Saya memberanikan diri, saya pamitan dengan bos. Sudah, saya fokus di sini. Awal mula saya hanya berjualan keripik tempe. Akhirnya dari situ saya datang ke olah-olah, satu olah-olah, saya melihat kok bagus ya ini keripik tahu, ini itu. Akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan supplier gitu. Berawal dari keripik tempe, jadi saya punya tahu, punya ikan, punya macam-macam, saya kompletin barang saya. Ya intinya saya sih untuk punya pusat oleh-oleh sendiri yang saya sudah usah berjualan keliling. Tapi mungkin ini sebuah proses yang harus saya lewatin saat ini gitu. Ketika saya berjualan ya banyak suka duka yang saya alami gitu ya. Ditolak orang, mungkin dari 100 orang itu nggak ada yang beli saya, satu rumah 1000 orang. Juga saya harus mengalami panas terik ketika jualan, diguyur hujan, panasan gitu. Juga kadang saya ditabrak orang, kerupuk saya kepelindes, macam-macam gemuk ya, kepelindes mau keripik ya. Tapi terkadang juga hidup ini ada pelanginya ya. Tiba-tiba saya ketemu orang baik yang borong keripik saya gitu. Dari situ ketika saya berjualan keliling itu, saya bertemu pejabat, artis ya. Tuhan mempertemukan saya dengan mereka gitu. Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang luar kota yang cocok dengan produk saya. Kan kalau di luar kota kan seperti ini kan termasuk jarang ya. Ini karena di lahan di
kota, tidak ada untuk menjemur kerupuk tahu gitu. Mereka cocok, mereka datang ke Semarang, COD-nan gitu. Apapun itu saya antar gitu. Mereka butuh servis apa gitu, misalnya mau tanya-tanya, sisa sekalian titip oleh-oleh apa gitu. Oh, just tip sekali yang diberikan. Terkadang ada orang yang seperti itu gitu. Mau mochi, mau apa gitu. Saya berusaha untuk melayani mereka apapun yang mereka minta. Terkadang saya juga jadi tukang ojeknya mereka gitu. Kadang kan orang yang jalan dari Lumpia jalan ke rumah makan lain untuk jalan itu capek dan tua gitu. Saya ngocekin mereka gitu. Jadi itu saya dapat tip. Saya merantau ke Semarang ini dari tahun 2007. Saya kumpulin penghasilan saya sedikit sampai saya ingin punya gubuk sendiri. Ya. Gubuk sendiri walaupun sederhana, walaupun kecil, itu istana saya sendiri. Terus saya ketika saya hujan-hujan gitu lewat daerah ini, saya dulu ngetorin orang yang ada di rumah ini gitu. Iya. Bu, rumah di sini tuh harganya berapa? Dia bilang, kamu nggak mampu. Oh, Ya. jadi dalam perjalanan itu dihina, kadang direndahkan. Saya dengar juga kadang ditabrak sengaja dengan pesaing Ya, gitu ya. seperti itu banyak orang yang seperti itulah namanya Ya. hidup di lapangan gitu. Lalu sempat hilang motor, ya Nas? Ya, saya mengalami jatuh bangun ketika usaha ini ya, sampai 2 motor itu tendang gitu ya. Gendang itu hilang ya. Disekolahkan, disekolahkan. Yang pintar ya. Ya, pintar disekolahkan. Terus pokoknya mungkin sistem manajemen ekonomi keuangan saya mungkin nggak bagus Ya, atau sampai belum belajar. macam-macam gitu. Kalau motornya disekolahkan, akhirnya kok saya dapat hujan-hujan, saya lihat rumah ini gitu. Ya, Saya sambil berdoa, Tuhan, aku pengen rumah. ada mimpi pengen beli rumah dari usaha ini. Iya, Ya. dari ya sejak SMA itu, Ya, sejak betul. akhirnya kok rumah ini itu sudah dijual lama. Sejak tahun 2011 itu sejak saya masih bekerja, rumah ini sudah dijual katanya orang-orang ya. Tapi dapat kecekel saya tuh di tahun 2021. Mungkin benar-benar rumah ini dipersiapkan buat saya. Ya. Dan harga rumah ini saya dapat di harga COVID ya, gimana? Ya, jadi karena belinya di situasi COVID, harga rumahnya jadi diturunkan gitu Ya ya, Mas mungkin ya. pada saat itu orang-orang Ah. butuh rumah dan pas gitu. Nas, boleh tahu nggak, beli rumah ini itu lewat KPR Bank atau Agnes nyicil ke siapa, atau sebetulnya in cash? Ya saya meskipun rumah ini kecil sih, ya saya tidak berutang ke kanan dan ke kiri sih Sulfi. Wah. Terus waktu itu saya kan juga menabung udah cukup lama dari sekolah gitu. Dari sekolah saya juga sudah nyambi. Ya, Karena jadi sekolah sekolah- nyambi kerja. Karena Lalu itu uangnya ditabung. karena sekolah saya kan SMK, jadi selalu bekerja juga. Ya, nah lalu waktu kerja ikut orang juga Agnes nabung. Ya nyambi juga, Nah, nyambi tapi juga. pendapatan terbesar sebetulnya ketika Agnes bisa beli rumah itu dari ketika nabung waktu kerja ikut orang atau dari usaha ini? Ya mungkin saya merasakan namanya ikut orang itu ya mungkin gajinya tetap pasti. Ketika usaha sendiri rame sepi macam-macam ya. Ya. Tapi nggak apa-apa kok, Tuhan kok ada saja berkatnya setiap hari. Iya. Ketika saya waktu PPKM itu saya tidak bisa berjualan, orang-orang take away. Ya, tidak ada yang ngumpul makan di resto ya. Ya. Pada waktu itu tiba-tiba kok saya membukakan jasa kurir, mungkin seperti si Sylvie. Seperti komadi. Iya, jasa kurir, kurir 10.000 gitu ya. Kok ada orang yang berminat gitu. Saya menggantikan posisi anak buahnya kemudian anak buah di rumah makan itu sakit, yang bagian tukang antar-antar itu. Jadi saya menggantikan posisi bapaknya itu untuk mengantar-antar ke customer itu. Ya anugerah demi anugerah Tuhan tolong dalam hidup saya sampai saya bisa membangun rumah ini.
saya tidak berutang ke siapapun. Tuhan cukupkan semuanya, meskipun saya sederhana, kecil, mungil, tapi ini gubuk saya. Iya. Tuhan cukupkan dari seperti tepung dalam buli-buli dan minyak dalam tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Kok rasanya dari ini udah habis ya buat bayar utang, buat makan, kok udah habis ya, nggak tahu uangnya dari mana gitu. Saya dapat panggilan orang suruh ngojek. Iya. Ngojek. Intinya pokoknya ketika hari rame Tuhan berarti memberkati. Tapi ketika usahanya lagi turun, lagi sepi, ada berkat lain yang Tuhan bukakan. Gitu ya? Yes. Nah, akhirnya Agnes bisa beli rumah ini di tahun 2021 dan dibangun dengan perlahan tapi pasti dan jadi. Ya, meskipun membangunnya tersiok-siok saya Kak. Ya, tapi yang pasti kan Tuhan tolong. Ya, puji Tuhan Agnes. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Dari hanya berjualan keripik yang orang lain kadang rendahkan, orang lain kadang menolak ya Nes ya. Belum sampai ditawari sudah menolak, sudah meminta Agnes untuk menjauh. Tapi Tuhan tetap memberkati. Tuhan berikan semua mimpi-mimpi yang Agnes capai ya, dari SMP sampai SMA sampai hari ini ada impian-impian yang Tuhan akhirnya penuhi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Ulangan 2 ayat ke-7 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tangan. Tuhan itu pasti memberkati kita kalau kita mau bekerja, kalau tangan kita mau bergerak, kalau kaki kita mau melangkah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti apa yang Saudara Agnes tadi saksikan, bahwa sepanjang dia berusaha, sepanjang wirausaha yang dilakukan, meski hanya sederhana, tapi Tuhan pegang kendali. Bahkan mimpinya untuk beli rumah secara cash, Bapak Ibu Saudara ya, tidak kredit, tidak berhutang. Tuhan cukupkan, Tuhan penuhi. Oleh sebab itu, mari percaya kepada Tuhan. Apa yang jadi pergumulan kita hari ini? Apa yang sedang kita pikirkan hari ini? Apakah pekerjaan Bapak Ibu Saudara sedang surut, sedang turun? Tetap percaya, tetap bekerja, tetap melangkah. Karena Immanuel, mujizat pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati.